Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan lanjut membahas soal dan pembahasan psikotes TNI Polri, yaitu bagian tes seri deret. Oke, langsung saja kita ke soal beserta pembahasannya. Jadi di sini ada beberapa soal yang mana tentunya soal-soal ini memiliki jenis pola yang berbeda-beda, ya, tidak monoton hanya kali tambah kurang bagi, tapi juga ada nanti yang menggunakan statistika atau median lebih khususnya, ataupun nanti juga ada yang menggunakan ini ya, seri seperti ini. Oke, langsung saja kita bahas dari soal nomor 10 ya. Nah, jadi untuk nomor 10 itu kita perhatikan ya, di situ dia barisan angkanya adalah 7, kemudian 13, 19. Kita bisa tulis dulu ya, 103, kemudian 109 dan 115. Nah, teman-teman ingat ya, kalau misalnya kita lihat ya, angkanya ini dia semakin apa? Semakin besar ya. Nah, dan perbesarannya itu juga tidak terlalu jauh jaraknya. Nah, sehingga kemungkinan kalau misalnya dia makin besar angkanya dan jaraknya tidak terlalu jauh, maka kemungkinan ditambah ya. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini 7 ke 13 itu ditambah berapa? Yaitu ditambah dengan 6, gitu kan? 13 ke 19 itu ditambah berapa? Ya, ditambah sama ya, 6 juga. Nah, ini kita tidak tahu tengah-tengahnya berapa. Jadi kita lewati dulu, kita fokus ke angka setelahnya. 103 ke 109. Kira-kira ditambah berapa? Sama ya, ditambah dengan 6. Kemudian lanjut 109 ke 115 juga sama ternyata, ditambah dengan 6. Nah, yang jadi permasalahan adalah berapa kira-kira ya bilangan yang ada di tengah sini. Ya, kita belum tahu nih. Kalau misalnya 19-nya kita tambah 6, kira-kira berapa hasilnya? Hasilnya adalah 25 ya. 25 tambah 6 apakah 103 ya? Ternyata bukan 103. Artinya ya, 19 ini tidak ditambah dengan 6. Seperti itu. Ya. Nah, sehingga bagaimana kita melihatnya? Kita coba dengan perkalian karena angkanya terlampau jauh ya. Misalnya nih 19 dikali 6 ya. Berapa ya? 9 dikali 6 ya. Berartinya 54 ya. 5 simpan 4 berartinya 105. Nah, artinya di sini ya juga terlewat ya. Jadi karena dia terlewat maka tidak mungkin juga dikali. Nah, sehingga kita sambil lihat ya opsi jawabannya di sini 61, 67, 47 dan 55. Ini adalah nilai yang dia ternyata tidak sampai 100 ya, tidak sampai 100. Nah, sehingga kemungkinan kita coba kemungkinan yang lain ya, teman-teman ya. Jadi 19-nya nih bisa kita coba misalnya 9, kita tulis di atas ya. 19-nya coba kita tambah dengan 103. Kita akan menggunakan nilai tengah ya, atau mediannya di sini. Nah, jadi 19 tambah 103 kita bagi 2 ya, karena kita akan coba ya, ini coba-coba menggunakan apa yang pernah saya pelajari ya di materi baris dan deret. Nah, 19 tambah 103 itu nanti dibagi dengan 2, itu hasilnya ternyata nanti adalah 61. Sehingga di sini hasilnya adalah 61. Nah, jawabannya adalah A. Nah, gitu. Jadi nomor 10 ini lumayan ya, kalau misalnya teman-teman jarang latihan maka akan sulit untuk menemukan polanya. Nah, oleh karena itu harus sering latihan ya. Kalau misalnya nggak bisa ditambah, coba dikali. Kalau dikali nggak bisa, dipangkatkan. Tapi dipangkatkan juga nggak bisa kelihatannya ini ya. Nah, maka kita gunakan cara yang lain, bisa menggunakan median seperti ini ya. Sehingga jawabannya itu adalah yang mana? Ya, tentunya adalah yang A. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi nomor 10 ya, nomor 10. Ya, nomor 10, nomor 11 ya. Nah, nomor 11 di situ barisannya 10, 12, 24, 26, 52, 54 dan 108. Oke. Nah, ini kebetulan dia di akhir ya, tidak di tengah. Jadi ini kemungkinan gampang ya kita kerjakan. Kita lihat dulu. Nah, angkanya ini semakin besar dan perbesarannya itu pun tidak terlalu jauh jaraknya, maka kemungkinan dia ditambah ya. Atau bisa juga kombinasi ya. Jadi belum tentu ditambah semua. Kita lihat aja ya. Ini ditambah 2 nih. Nah, 12 ke 24 ya. Itu kalau ditambah 2 kejauhan kan ya. Coba dikali 2 gitu. Ya. Nah, 24 ke 26 ditambah 2 ya. 26 ke 52 dikali 2. Nah, dari sini kelihatan polanya.
Berarti ini pasti tambah 2, habis ini dikali 2. Nah, silakan teman-teman cek ya supaya jawabannya pasti ya. Ini sudah pasti 54 kali 2 108 ya. Nah, logikanya artinya habis 108 itu ditambah 2 ya. 108 ditambah 2 itu hasilnya adalah berapa? Ya, 110. Nah, gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, mudah dipahami ya untuk nomor 11. Oke, kita lanjut lagi nomor 12 lah ya. Nomor 12. 99 kemudian 96 91 84 kemudian 75. Nah, teman-teman lihat angkanya di sini dia semakin kecil dan mengecilnya itu ini ya tidak terlalu jauh jaraknya. Jadi kemungkinan dikurang. Jadi kalau misalnya angkanya itu makin kecil bisa dikurang, bisa dibagi atau bisa diakarkan ya. Karena di sini perubahannya itu tidak terlalu besar ya, sehingga kemungkinan dia dikurang. Nah, kita coba dikurang ya. 99 dikurang berapa supaya dapat 96? Dikurang 3 ya. Ini 96 dikurang berapa supaya dapat 91? Dikurang 5. Nah, gitu. Kita coba dulu aja ya, kita tulis, nanti kita lihat polanya apakah dia itu berpola atau tidak. 91 ke 84 ya, dikurang berapa? Kurang 7 ya. 84 ke 75 itu dikurang 9. Nah, teman-teman perhatikan ya, angka-angkanya diperhatikan. Ini 3, 5, 7, 9 ini bilangan apa? Ganjil ya. Nah, ganjil 3, 5, 7, 9 itu bilangan ganjil. Maka nanti ini pasti dikurang dengan bilangan ganjil. Habis 9 berapa? Yaitu 11 gitu. Nah, sehingga 75 dikurang 11 itu hasilnya adalah 64. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Nah, jadi seperti itu caranya yang ini, yang nomor 12 ya. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut nomor 13. Nomor 13 ya, 3 9 27 81. Oke. Nah, teman-teman perhatikan ya. Ini angkanya semakin besar. Ingat, kalau makin besar maka kemungkinan ditambah, dikali atau dipangkatkan ya, atau bisa juga kombinasi antara ketiga operasi tersebut. Nah, sehingga ya kita lihat nih angkanya itu makin besarnya, jaraknya terlalu jauh ya, kemungkinan dia dikali. Nah, sekarang kita coba saja. 3 kali berapa supaya dapat 9? 3 dikali 3 ya. 9 kali berapa supaya dapat 27? Sama, dikali 3. Dan ini pastinya 27 juga dikali 3 supaya dapat 81. Artinya setelah ini ya teman-teman, artinya juga dikali 3. 81-nya dikali dengan 3 ya. 81 dikali 3 itu hasilnya adalah 243. Nah, gitu. Jadi jawabannya ini adalah yang D. Nah, seperti itulah ya penyelesaian nomor 11, 12, 13. Oke, kita hapus dulu ya. Kita lanjut nomor 14. Oke, untuk nomor 14. Nomor 14 di situ barisannya 100, kemudian 95, 85, 70, 50. Nah, ini kelihatannya mudah ya karena kelipatan 5 sepertinya. Nah, ini kita lihat angkanya makin kecil ya, angkanya makin kecil dan perubahannya itu pun tidak terlalu besar ya, maka kemungkinan dia dikurang ya. Kita coba kurang 100 dikurang berapa supaya jadi 95? Dikurang 5 ya. 95 jadi berapa supaya dapat 85? Berarti dikurang 10. 85 dikurang berapa supaya dapat 70? Dikurang 15. 70 dikurang berapa supaya dapat 50? Dikurang 20. Nah, teman-teman perhatikan angka bawahnya ya. 5, 10, 15, 20. Artinya ini ya dikurang dengan kelipatan 5. Nah, sehingga pastinya kalau habis dikurang 20 itu dikurang dengan 25. 50 dikurang 25 hasilnya adalah 25. Sehingga jawabannya yang nomor 14 itu adalah A, yaitu 25. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Lanjut nomor 15. Nomor 15 barisannya 3, 5, 9, 15, 23, 33, kemudian 45.
Nah, perhatikan angkanya semakin besar itu ya, jelas semakin besar, tidak ada yang mengecil ataupun campuran. Nah, dan perubahannya pun dia tidak terlalu tinggi angkanya ya, perubahannya tidak terlalu besar. Nah, sehingga ya ini kemungkinan ditambah. Kita coba tulis 3 ditambah berapa supaya dapat 5, ini tambah 2 ya. Kemudian 5 ke 9 tambah 4. Nah, 9 ke 15 itu tambah berapa? Ya, tambah 6. Nah, dari sini kelihatan polanya ya. 2, 4, 6, habis ini 8 pasti. Benar ya? 15 tambah 8, 23. Nah, gitu. Ini berarti tambah 10. Ini tambah dengan 12. Nah, kalau yang di atas tadi kelipatan 5, kalau yang di bawah ini dia adalah bilangan genap ini ya, atau kelipatan 2 di sini. Nah, gitu. Berartinya habis ini ya. Habis dia ditambah 12, berartinya ditambah dengan berapa? Iya, benar sekali ya. Jadi tinggal ditambah dengan 14. 45 tambah 14 itu hasilnya adalah 59. Sehingga jawabannya itu adalah yang A. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi nomor 16. Berapakah X dari deretan bilangan 25 ya, 25 15 95 85 71. Dan XX itu kita tulis titik-titik saja ya, karena itu yang kita cari. Nah, lihat angkanya itu ada yang mengecil ya, 25 ke 15 kecil, kemudian besar jadi 95, kemudian kecil, kemudian jadi kecil lagi gitu. Oke, coba kita pikirkan sama-sama ya. Nah, ini lumayan ya, ini lumayan sulit kalau misalnya teman-teman belum pernah menemukan pola seperti ini ya. Kalau misalnya kita lihat, kita boleh nih kurang dulu boleh ya. 25 dikurang berapa supaya dapat 15? Dikurang 10 lah. Nah, kurang 10. 15 tambah berapa supaya jadi 95 ya. Ditambah berapa tuh? Tambah 80 ya. Nah, 95 dikurang berapa supaya dapat 85? Dikurang 10. 85 dikurang berapa supaya dapat 71? Dikurang berapa ya? Dikurang 8 kurang 7 1, 5 kurang 1 4, dikurang 14. Oke. Nah, ini mulai bingung kita kalau misalnya ngerjakan seperti ini ya, karena polanya ini di bawahnya nggak beraturan ya. Kalau misalnya setelah dikurang 10 ini ditambah 80 ya bisa pasti kita ngerjakannya ya, menyelesaikannya bisa. Tapi ternyata setelah dikurang 10 dia malah dikurang 14. Ini yang membuat kita jadi bingung. Mohon maaf, kita kembalikan dulu. Nah, jadi bingung di situ ya. Nah, sehingga bagaimana caranya ya? Dikali pun ini juga tidak mungkin ya. Nah, kalau median kayak nomor 10 tadi juga tidak bisa. Nah, sehingga kita bisa gunakan ya, kita lihat per 2 angka ya. Kita lihat per 2 angka. Nah, gimana caranya? Ini kan 25 15 ya. Kita lihat 2 angka ini saja. 25 ke 15 itu dia dikurang 10. 95 ke 85 itu dia dikurang 10. Logikanya habis ini 71-nya juga dikurang 10 ya, gitu. Jadi 71 dikurang dengan 10 itu hasilnya adalah berapa? 61. Jadi jawabannya adalah yang C gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya nanti pas loncat 1 angka itu jawabannya nggak ada atau polanya itu tidak beraturan, cobalah 2 angka ya gitu. Coba loncati 2 angka seperti ini. Kalau masih nggak bisa 2 angka, berarti 3 angka. Nah, seperti itu. Biasanya maksimalnya sampai 3 angka, jarang ya kalau 4 angka gitu. Oke, lanjut nomor 17. Nomor 17 di sini terdapat seri 104 90. Oke, kita tulis 104, kemudian 90, 7, 80 dan seterusnya. Oke, ini kita lihat ya, ada yang makin kecil, besar, kecil, besar, dan ini mengecil atau membesarnya itu terlampau jauh jaraknya ya. Jadi di sini kemungkinan ya, kita masih bicara kemungkinan itu dia dibagi ya, dibagi ataupun dikali ya di sini ya, karena dia makin besar. Oke, coba kita cari 100 ada nggak? 100 dibagi berapa supaya jadi 4? Ada ya. Dibagi berapa? Dibagi 25.
4 dikali berapa supaya jadi 90? Nah, itu masalahnya, enggak ada. Tidak ada angka yang dikalikan 4 kali berapa supaya dapat 90. Nah, jadi pola loncat satu angka itu berartinya akan sulit digunakan untuk menyelesaikan soal ini ya. Sehingga kita coba gunakan ya pola loncatan seperti yang nomor 16 tadi. Ya, kita lihat pola loncatannya seperti yang nomor 16 ya. Nah, coba kalau misalnya ya 100 ke 4 tadi dibagi dan 25. 90 dibagi 25 bisa nggak? Nggak bisa ternyata ya. Nggak akan dapat 70 dia. Nah, sehingga juga itu tidak bisa. Nah, lalu bagaimana? Berarti kita harus gunakan tiga loncatan angka ya. Nah, gimana caranya? Perhatikan teman-teman ya. Di sini ada angka 100, 90, 80. Nah, itu mereka berhubungan semua ya. Hubungannya apa? Dikurang dengan 10 ya. Dikurang dengan 10. Oke. Jadi 100 dikurang 10 itu 90 ya. 90 ke 80 itu juga dikurang 10. Nah, kemudian kita lihat di atas 4 ke 7 ya. 4 ke 7 itu ditambah berapa? Tambah 3. Nah, berarti logikanya 7 ini juga ditambah dengan 3. 7 tambah 3 hasilnya adalah 10. Jadi jawabannya adalah yang 10. Kalau mau nyari angka, misalnya angkanya ada 2 yang dicari ya, 10 dan berapa gitu. Berarti ini nanti dikurang aja 10. Jadi hasilnya adalah ya 70 gitu. Nah, kebetulan ini dicarinya sampai satu angka saja. Jadi jawabannya adalah 10 gitu. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut. Kita hapus dulu ya. Kita lanjut nomor 18. Di situ soalnya 5, 7, 10, 12, 15. Oke, 5, 7, 10, 12, 15. Oke, ini angkanya kecil ya. Jadi kalau kita lihat angkanya makin besar ya, jelas ini makin besar ya. Tidak ada perbedaan. Maksudnya tidak ada perbedaan tuh tidak semakin besar, tidak ada yang kecil gitu, konstan semuanya besar. Dan perbesarannya pun dia tetap sama ya. Di sini dia nggak terlalu besar jaraknya, jadi ini ditambah 2, ini tambah 3, ini tambah berapa nih? Tambah 2, ini tambah 3. Nah, dengan logika tersebut maka kemungkinan habis 15 ini dia ditambah berapa? Tambah 3 atau tambah 2? Logikanya tambah 2 pastinya ya. Lihat pola di bawahnya. Sehingga jawabannya adalah yang 17. Ada 17? Ada ya. Jawabannya adalah yang D. Nah, seperti itu nomor 18. Lanjut nomor 19. Nomor 19. Oh, lumayan panjang ini ya soalnya. Oke, seri selanjutnya kita tulis di bawahnya saja ya. Kita tulis 2, habis itu 4, 2, 4, 6, 4, 6, 8, 6, 8, 10, 8. Wow, ini lumayan ya, lumayan menantang untuk soal nomor 19 ini. Pertama karena soalnya barisannya ini panjang ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya suatu soal atau barisan itu semakin panjang, maka akan banyak kemungkinan cara menemukannya ya, atau jawabannya itu kemungkinan akan banyak cara yang digunakan ya. Gimana ya penjelasannya ya, akan lebih menantang lah ya intinya. Bingung saya jadinya. Oke, lanjut 19, nomor 19. Nah, ini kalau misalnya kita lihat lah polanya ini apa ya, dan ini pun acak polanya ya. Dia besar ya, kecil, besar, kecil, dan seterusnya. Nah, tapi teman-teman perhatikan ya secara keseluruhan angkanya. Ini untungnya angkanya kecil ya. Jadi kalau misalnya kita lihat secara seksama ya, di sini 24, 24. Nah, terus sudah kebaca tuh ya. 24, 24. 64, 68. Nah, di sini kalau kita lihat 3 angka ya, 3 angka jejer ini, polanya kelihatan. 242, 464, 686, 8, 10, 8. Nah, gitu kan? Jadi 242, 464, 686, 8, 10, 8. Nah, ini kita lihat aja depannya nih. Ini 2 kan awalnya. Kemudian tambah 2 jadinya 4. Tambah 2 jadinya 6 ya. 4 tambah 2 6 ya gitu. 6 tambah 2 lagi 8. Berarti logikanya habis ini 10 ya. Habis ini 10.
angkanya 10. Ada nggak 10? Oh, ternyata tidak ada 10. Nah, ini nih yang bikin tadi menantang ya. Kenapa? Karena angkanya makin banyak, itu makin banyak kemungkinan jawaban. 10 tidak ada di jawaban. Kalau di 10 nggak ada di jawaban, berarti kemungkinan jawaban yang lain ya. Kalau di jawaban ada 10, kita pilih 10. Tapi sekarang nggak ada. Berarti gimana caranya? Logikanya gimana? Kita lihat saja. 6 ya, itu tidak mungkin berulang lagi dia. Kenapa? Karena sudah lewat ya gitu. 7 kita masih belum tahu. 8 apakah mungkin? 8 juga tidak mungkin ya. 8 tidak mungkin. Nah, kenapa? Oh, saya jelaskan dari ini tadi ya, A dulu ya. Nah, kenapa saya bilang habis ini tidak mungkin 6? Karena 6 itu dia setelah angka 4 di sini ya. Jadi 6 itu dia hubungannya dengan angka 4 gitu. 7 kebetulan belum ada hubungannya sama sekali dengan barisan ini. 8 punya hubungan dengan angka sebelumnya, yaitu angka 10 gitu. Jadi tidak bisa digunakan. 9 ya tidak memiliki hubungan dengan angka apapun di sini. Nah, tapi yang paling mungkin kira-kira mana? Kira-kira yang mana? Nah, kira-kira yang 9 ya. Paling mungkin itu adalah yang 9 gitu. Jadi kemungkinan habis ini dia itu ditambah dengan 1 ya. Jadi habis itu 9. Nah, gitu. Semoga bisa dipahami ya. Atau bisa jadi soalnya juga yang salah ini ya, sehingga jawabannya 10. Nah, tapi yang penting kita sudah tahu lah polanya seperti ini. Ya, lumayan panjang pembahasannya di nomor 9 ya. Oke, lanjut nomor 20. Terakhir ya, nomor 20. Nah, jadi di situ ada 2, kemudian 5, 7, 3, 6, 8, kemudian 4. Oke. Nah, di sini ini lumayan juga nih ya cara ngerjakannya. Kita lihat dulu polanya ya, polanya. 5 ini ditambah 3 ya, ini kemudian ditambah 2, tambah 4, tambah 3 ya, tambah 2. Kita lihat polanya ada nggak? 3, 2, 4, 3, 2, 4. Nah, ada polanya ternyata ya. 3, 2, 4, 3, 2, 4. Berarti habis ini dia harusnya ditambah dengan tambah berapa? Tambah 3 ya. 4 tambah 3, 7. Jadi jawabannya adalah yang 7 gitu. Ada nggak 7 jawabannya? Oh, belum selesai. Berarti jawabannya 7. Nah, habis 3 kan tambah berapa? Tambah 2 ya gitu. Berarti 9. 7 dan 9 jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk video kali ini kita sampai nomor 20 dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk e-booknya ya atau PDF-nya, silakan bisa hubungi di deskripsi itu ada link ya, bisa hubungi melalui chat ataupun bisa mampir juga ke TikTok saya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Nanti kita akan lanjut lagi di video yang akan datang.